Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari Kitabul Ilm dari Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terdahulu kita sudah masuk dalam bab yang pertama, babul ilmi qabla al-qauli wal amal, di mana sudah kita terangkan maksud dari kalimat ini pada pertemuan sebelumnya, dan sebagian ulama rahimahullah mengatakan bahwa kalimat ini al-ilmu qabla al-qauli wal amal ini wallahu alam apakah dengan lafaznya atau maknanya ya, atau yang mirip dengannya gitu ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, dalam hadis yang panjang di dalamnya ada kalimat al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Nah, kemudian kata beliau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya dunia dan akhirat, kebaikan yang besar ya, kebaikan yang bersifat mutlak ya, kebaikan yang bersifat apa? Bersifat umum, mencakup kebaikan dunia dan akhirat, maka akan diberikan kefakihan dalam agama. Nah, dan ini merupakan apa? Keutamaan ya, keutamaan dari bertafakuh dalam agama. Dan sudah kita sebutkan ya bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah salah satu ya, salah satu tanda kebaikan. Dalam riwayat, dan ini bukan menunjukkan pembatasan. Ini bukan menunjukkan pembatasan, karena ada sejumlah hadis lain yang menunjukkan bahwa tanda Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ada tanda lain yang disebutkan. Ya, walaupun ini memang merupakan keutamaan yang terbesar dari atau salah satu tanda terbesar, merupakan tanda terbesar Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, ya ketika menjelaskan pentingnya tafaqquh fid din ini atau terkait dengan hadis ini, kata beliau mafhumul hadis, yakni mafhum mukhalafah dari hadis, anna man lam yatafaqqah fid din ya faqad hurimal khair. Kata beliau pemahamannya adalah siapa yang tidak bertafaqquh dalam agama, maka dia diharamkan dari kebaikan. Ya, li'anna man lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan. Karena siapa yang tidak mengetahui perkara agamanya, maka dia bukanlah seorang faqih. Ya, wala taliba fiqhin, dia bukan penuntut fikih. Fayasihhu an yusafa bi annahu ma urida bihil khair. Maka sah dikatakan kalau dia tidak diinginkan kebaikan padanya. Nah, maka hadis ini kata beliau menunjukkan fi dzalika bayanun dhahirun li fadlil ulama ala sairin nas. Menunjukkan keutamaan ulama di atas seluruh manusia, dan menunjukkan li fadli tafaqquh fid din ala sairil ulum. Menunjukkan keutamaan tafaqquh fid din di atas seluruh ilmu-ilmu yang lain. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini menunjukkan keutamaan at-tafaqquh fid din. Dan di riwayat disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-faqihu huwa az-zahidu fid dunya, ar-raghibu fil akhirah, al-basiru bi amri dinihi, al-mudawimu ala ibadati rabbih. Nah, sebelum kita sebutkan definisi atau kalam dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di sini, apa yang dimaksud dengan al-fiqih di sini? Ya. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Apa yang dimaksud dengan fiqih di sini? Nah, sebelumnya al-fiqhu secara lugatan bermakna al-faham. Al-fahmu mutlaqan, pokoknya paham. Itu definisi fikih secara lugatan, bermakna faham. Karena itulah dalam riwayat dalam riwayat Al-Mustamli, riwayat lainnya, nuskha yang riwayat lain Sahih Bukhari, dari riwayatnya Al-Mustamli disebutkan dengan lafaz yufahimuhu fid din. Ya, atau yufahimhu fid din ya. Yufahimhu fid din, bukan yufaqihu, tapi yufahimu. Dan ini riwayat menafsirkan makna yufaqihu, yakni yufahimhu. Ya, memberikan pemahaman kepadanya. Ini makna al-fiqhu secara lugatan, bermakna al-faham. Adapun al-fiqhu secara syar'an, dan ini yang dimaksud di sini, karena ada juga definisi fikih secara istilah. Ya, ya. Dan ini bukan ini yang dimaksud di sini.
Karena fikih secara istilah ya tergantung siapa yang berbicara. Fikih menurut usuliyin maknanya ini, fikih menurut fuqaha maknanya ini. Tapi itu definisi fikih secara istilah. Adapun fikih secara syar'i, definisi fikih secara syar'i, maka ini lebih dalam daripada sekedar berbicara masalah ilmu yang namanya ilmu fikih. Ya, kata para ulama bahwa al-fiqhu secara syar'an adalah ma'rifatul abdi, ya, pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya, ya. Pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya disertai dengan apa? Disertai dengan pengamalan. Disertai dengan pengamalan terhadap ajaran agama tersebut. Maka al-fiqhu dalam istilah syariat itu tidak terbatas pada ilmu fikih saja gitu. Tidak terbatas pada ilmu fikih saja, pengetahuan saja, tapi fikih itu adalah apa yang diamalkan. Fikih itu adalah apa yang diamalkan. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Karena itulah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam istilah syariat, seorang tidak dikatakan faqih kecuali kalau dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Seorang tidak dikatakan faqih kecuali kalau dia apa? Kalau dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kata para ulama, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah Daris Sa'adah, ya. Beliau mengatakan atau beliau mengutip ijma ulama bahwa al-ismul faqih atau ismul fiqhi la yaqa'u illa ma'a wujudil amal. Bahwa kata fikih menurut istilah syariat, menurut syariat tidak bisa diterapkan, tidak dinamakan fikih kecuali jika disertai dengan amalan. Adapun kalau sekedar ditahu tanpa diamalkan, maka itu tidak dikatakan fikih. Ya, karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dalam Miftah dari Sa'adah dan juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Majmu' Al-Fawaid, ya, masalah ini. Jelas ya? Kata beliau bahwa ada perbedaan antara ilmu, ya, perbedaan antara ilmu dan antara fikih. Antara ilmu dan antara fikih. Nah, kalau ilmu itu idraku khitabis syara', mengetahui apa yang syariat bilang, Allah dan Rasulnya bilang. Sekedar dia tahu Quran, hafal hadis dia tahu, itu sekedar ilmu. Kalau sekedar dia tahu apa yang syariat katakan, apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Sementara fikih adalah idraku khitabis syar'i wal amalu bihi. Ya, dia mengetahui apa ucapan syariat, apa firman Allah, apa sabda Rasulnya, dan dia beramal dengannya. Itu yang dimaksud dengan al-fiqhi dalam istilah syariat, dan inilah yang dimaksud dengan apa? Inilah fikih yang tersebut dalam nas-nas syariat dan yang dipuji. Bukan yang sekedar tahu fikih, tahu hadis, tahu ayat tapi tidak mengamalkannya. Ya, liyatafaqahu fid din, agar mereka bertafakuh dalam agama. Yang dimaksud di sini tafaqquh ya tadi. Ya, bukan sekedar belajar tapi juga mengamalkannya. Dan semua kata-kata fikih dalam istilah syara' yang dimaksudkan adalah makna ini, yaitu penggabungan antara pengetahuan dan pengamalan. Seperti doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid dini wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya, berikan kepadanya kefakihan dalam agama dan ajarkan kepada dia ta'wil. Ta'wil ini lebih dalam lagi daripada sekedar fikih. Ta'wil ini lebih dalam lagi daripada sekedar fikih, karena ta'wil bermakna ma ta'ulu ilaihil amr. Ta'wil itu adalah sesuatu yang berpulang kepadanya banyak perkara. Yang berpulang kepadanya segala sesuatu. Istilahnya ta'wil itu adalah hakikat di balik segala sesuatu. Nah, hakikat di balik segala sesuatu. Di sini Nabi SAW berkata kepada mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah, Allahumma faqihhu fid din. Berikan kefakihan, yakni berikan kepadanya hafalan, pengetahuan terhadap nas-nas syariat, dan berikan kepadanya kemampuan untuk mengamalkannya. Wa'allimhu ta'wil, ditambah lagi, yakni dan ajarkan kepadanya pengetahuan, ya, tentang hakikat segala sesuatu, yakni apa-apa yang butuh untuk diketahui maksudnya. Apa-apa yang butuh untuk diketahui. Ya, dalam hal ini
misalnya dalam Al-Quran, dalam hadis, dan seterusnya. Nah, ala kulli hal, jadi kata al-fiqih yang dimaksud dalam hadis ini sekali lagi bukan terbatas pada ilmu fikih toh, ya, tapi mencakup mencakup ajaran-ajaran syariat secara umum. Karena itulah disebutkan yufaqihu fid-din. Ad-din di sini mencakup semua perkara agama. Ya, apa yang mereka sebut dengan istilah usul, furu, masalah akidah, masalah fikih, masalah adab, semuanya masuk di sini. Semuanya masuk dalam kalimat ini. Faqihu fiddin. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kemudian disebutkan setelahnya wa innamal ilmu bitta'allum, bahwa innama di sini yufidul hasar, yakni tidak ada kecuali ini. Innamal ilmu bitta'allum, yang namanya ilmu itu dengan cara belajar. Ta'allum dari kata ta'allama di atas wazan tafa'ala, itu menunjukkan adanya masyaqqah wal kulfah, adanya kesulitan dan usaha keras. Makanya bukan dikatakan ta'allum kalau orang santai dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, ilmu itu hanya didapatkan kalau seorang ta'allum, yakni takallafa nafsahu fil ilm. Dia membebani dirinya atau mengusahakan dirinya untuk belajar. Makanya orang yang melakukan proses ta'allum dikatakan dia muta'allim. Ya, dikatakan dia muta'allim, orang yang melakukan proses ta'allum. Ya. Apa itu proses ta'allum? Bagaimana caranya ta'allum dengan ilmu? Ya, macam-macam. Ya, macam-macam caranya akan diterangkan nanti biidznillah taala. Sebelum kita terangkan lebih jauh, saya lupa tadi ya, saya mau bawakan kalamnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah terkait dengan definisi fikih tadi ya. Nah, jadi kalau kita sudah pahami makna fikih dalam istilah syariat, ya maka akan mudah memahami kalamnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau mengatakan al-faqihu huwa zahidu fid dunya, ar-raghibu fil akhirah, al-basiru bi amri dinihi, al-mudawimu ala ibadati rabbih. Ya, kalau sudah paham apa itu fikih, maka ketahuilah bahwa faqih, yang orang yang dinamakan faqih dalam istilah syariat, bukan faqih menurut ilmu usul fikih, bukan faqih menurut ilmu fikih, tapi faqih menurut syariat adalah orang yang zuhud kepada dunia, yang berhasrat untuk mendapatkan meraih akhirat, yang punya basirah, pengetahuan yang mendalam terkait perkara agamanya, dan senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Inilah orang yang menggabungkan antara ilmu wal amal. Menggabungkan antara ilmu dan amal. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kemudian dikatakan wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dari at-ta'allum. Ya. Disebutkan bahwasanya maksud hadis ini, ya. Maksud hadis ini innamal ilmu bitta'allum, ya. Bahwa seorang penuntut ilmu, ya, itu hendaknya mengambil ilmu dari orang lain. Ya, mengambil ilmu dari orang lain yang memiliki ma'rifah terhadap fikih yang dia mau pelajari. Jelas ya? Bahwa innamal ilmu bitta'allum, dengan cara ta'allum, belajar dengan cara memberikan kulfa, ya, beban ataupun masyakkah. Ada usaha untuk melahirkan, untuk mendapatkan ilmu. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa ilmu itu diambil dari para guru. Bukan ilmu itu tidak diambil dari butunul kitab, butunul kutub, dari isi buku. Nah, kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa ilmu yang mu'tabar, ilmu yang sah, hanyalah ilmu yang terambil dari para nabi atau yang terambil dari para pewarisnya, yakni para ulama. Innama al-ulama warahatul anbiya. Innal ulama'a warahatul anbiya. Bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Bahwa ilmu yang sah hanyalah ilmu yang diambil dari para nabi dan dari para pewaris mereka melalui cara yang namanya at-ta'allum. Melalui proses yang namanya apa? At-ta'allum. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu diambil dari mulut para guru, diambil dari majalisul ilm, diambil dari kabiran an kabirin, diambil dari generasi ke generasi, ya, dari ulama satu, dari ulama sebelumnya, dan terus
sampai ke atas. Ya. Kemudian kalau kita cermati masalah fikih tadi, kita katakan fikih itu mencakup dua hal, yaitu hafalan, pengetahuan terhadap agama, dan pengamalan. Dan pengamalan tidak akan mungkin benar kecuali disertai dengan pemahaman yang benar terhadap ilmu yang dia ketahui. Ini seorang bisa saja menghafal ayat, menghafal hadis, tapi amalannya salah karena dia salah paham. Dia tidak punya pemahaman yang benar terhadap apa? Terhadap ayat dan hadis tersebut. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa yang diambil dari mulut para guru bukan hanya lafaznya, bukan hanya pengetahuannya, tapi juga diambil dari mereka pemahaman. Ya, diambil dari mereka apa? Pemahaman. Diambil dari mereka cara pengamalan dan seterusnya. Kenapa? Karena sekedar mengetahui pemahaman atau mengetahui suatu lafaz dari seorang guru tanpa mengikuti amalan mereka, tanpa mengikuti pemahaman mereka, maka itu tidak ada yang spesial, tidak ada yang spesial darinya. Dan itulah hakikat, ya, hakikat dari memiliki sanad, ya. Kalau istilahnya orang sekarang, jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak punya sanad. Ini maksudnya hakikatnya. Yani dia bukan hanya mengambil lafaz dari gurunya, tapi juga pemahaman, pengamalan dari gurunya tersebut. Pemahaman yang benar tentu saja. Adapun sekedar punya sanad, ya, punya riwayat, tapi tidak mengamalkannya atau tidak memahaminya, maka ini bukan hal yang spesial. Semua orang bisa, ya, bukan hal yang spesial. Nah, apalagi di zaman-zaman, terkhusus di zaman-zaman belakangan, ketika urgensi sanad sudah tidak sepenting zaman dahulu. Baik, wallahu taala alam bisawab. Maka di sini yang ditekankan adalah makna at-ta'allum adalah butuh usaha untuk meraih yang namanya ilmu. Di mana usaha terbesar dalam meraih ilmu adalah dengan belajar dari para guru. Bukan secara otodidak mengambil ilmu dari masalan buku-buku, atau yang lebih ekstrim lagi di zaman sekarang mengambil ilmu dari internet, mengambil ilmu sekedar langsung mengambil ilmu begitu saja dari artikel, gitu misalnya, sekedar langsung sadur begitu saja tanpa ada kejelasan, ya. Atau mengambil ilmu dari apa hal-hal yang memang bukan sumber ilmu, ya, pada dasarnya. Maka ini hal yang harus diperhatikan, bahwa innamal ilmu bitta'allum, bahwa ilmu itu didapat melalui mulut para guru, bukan melalui kitab-kitab. Bismillahi ta'ala akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan kandungan hadis ini pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.